Apa komentar Pak Ahok tentang KDM gitu misalnya, yang aktivitas sehari-harinya itu tuh diliput supaya orang bisa ngelihat dia tuh ngapain? Yang saya lakukan itu justru adalah paksa saya rekam, karena ini public office. Waktu rapat itu yang diupload supaya rakyat tahu yang menguntungkan rakyat itu ya semua putusan Anda waktu rapat. Lur, Kang Deddy Mulyadi lur, jika benar-benar lur disandingkan oleh Ahok lur di Pilpres 2029 lur dan menang lur menjadi presiden, saya yakin lur 100% lur Indonesia akan menjadi negara maju. Apa komentar Pak Ahok tentang KDM gitu misalnya, yang aktivitas sehari-harinya itu tuh diliput supaya orang bisa ngelihat dia tuh ngapain? Yang saya lakukan itu justru adalah paksa saya rekam, karena ini public office. Waktu rapat itu yang diupload supaya rakyat tahu yang menguntungkan rakyat itu ya semua putusan Anda waktu rapat dirapin. Untuk publik dong, tidak ada untuk kepentingan konglomerat A, konglomerat B membuat keputusan. Itu yang harus diupload. Rakyat akan tahu kamu kerja. Nah, saya mau tanya, ada berapa kepala daerah yang mengupload rapimnya secara full? Itu menurut Pak Ahok lebih penting. Ya, rakyat supaya tahu dong. Lu jadi gubernur gua, wakil ke kota gua, bupati gua, lu putusin apa ya? Karena keputusan lu mempengaruhi hidup anak cucu cicit gua. Lur, Kang Deddy Mulyadi lur, jika benar-benar lur disandingkan oleh Ahok lur di Pilpres 2029 lur dan menang lur menjadi presiden, saya yakin lur 100% lur Indonesia akan menjadi negara maju lur. Karena lur pasti lur dalam program-program pemerintahannya lur akan dibuat transparansi anggaran lur, sehingga lur para koruptor tidak bisa berkutip lagi lur, atau lur minim korupsi lur. Gimana lur menurut pendapat sampean lur? Ketik lur di kolom komentar. Presiden yang paling ideal menurut saya itu Deddy. Bisa Deddy dipasangkan dengan Ahok, tetapi Indonesia masih mengingat sejarah dendam dari kelompok radikal. Ahok ini dendam tahun 2017 masih dijadikan kambing hitam. Aku pikir-pikir ya pakai otakku yang paling cerdas, kalau KDM itu dipasangkan dengan Ahok, setujulah aku kalau dia presiden dan wakil presiden. Selanjutnya masuk aku, kalau perlu sekarang pun tak apa-apalah. Wacana duet Kang Deddy dan Ahok untuk maju di Pilpres kian ramai diperbincangkan netizen. Mengingat sosok di antara keduanya dikenal begitu tegas. Ahok dengan gaya bicaranya yang belak-belakan vokal dalam menentang sistem birokrasi kotor. Sementara Kang Deddy dikenal dengan gaya pendekatannya yang humanis namun tetap tegas. Bisa dibilang sebuah kombinasi antara nyali dan hati. Namun perbincangan ini memicu spekulasi publik. Ada yang setuju, ada pula yang menginginkan Kang Deddy tetap di Jabar untuk 2 periode. Dan kami yakin Gubernur Jawa Barat ini menghadapi berbagai macam problem masyarakat di Jawa Barat yang tidak mudah. Sehingga kolaborasi penting dilakukan, termasuk PD Perjuangan. Walaupun PD Perjuangan tidak mengusung Pak KDM dalam pemilihan gubernur yang lalu, tapi kami sepakat kita akan kawal bersama-sama visi Jabar Istimewa Lembur Lurus Kota Ditata. Gimana nih Lur? Menurut kalian, setuju atau tidak? Ini sedang seru dibicarakan oleh netizen mengenai duet KDM dan Ahok. Ini katanya duet maut 2029 untuk presiden dan wakil presiden. Kalian setuju nggak? Satu, KDM dikenal dengan sosok yang dekat dengan rakyat, sedangkan Ahok dikenal dengan sosok yang tegas dan berani. Nah, kalau ini teman-teman, jangan lagi pilih pemimpin karena seagama, karena satu suku, karena golongan, atau karena kedekatannya, atau karena partainya, tetapi pilihlah pemimpin di mana sosoknya itu kita bisa melihat ada harapan baru bagi Indonesia. Karena sudah lama sekali Indonesia teman-teman hanya begini-begini saja, ya presiden demi presiden berganti, tapi kita tidak pernah melihat ada satu kemajuan yang sangat signifikan untuk bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih. Siapa yang nggak bergetar dua orang ini duet di Pilpres 2029? Preman dan oknum pasti ogah, pasti ogah. Ya, siapa di antara kalian yang mendukung kedua orang ini teman-teman? Kalau saya sudah pasti mendukung ya, saya suka dengan KDM dan juga gaya kepemimpinan Ahok teman-teman. Tetapi saya rasa banyak sekali orang-orang yang tidak suka dengan kedua orang ini. Nah, apakah mungkin kalian tidak suka teman-teman? Bagaimana ya jika KDM dan Ahok maju Pilpres 2029? KDM jadi calon presidennya, sedangkan Ahok jadi wakilnya, guys. Kayak menarik nih. KDM suka merangkul warga, sedangkan Ahok suka mecat pejabat nakal. Kayak ini akan jadi perpaduan yang mau dah. KDM bagian belusukan dan menyelesaikan masalah warga dari hati ke hati. Sedangkan Ahok itu bagian jaga keuangan negara nih dari para koruptor dan para penjilat lainnya. Dan hebatnya lagi mereka berdua ini guys sama-sama transparan. Dan mereka juga pandai menggunakan media sosial guys. Jadi kita nih sebagai rakyat lebih mudah memantau kinerja mereka. Kira-kira kalau mereka itu betul-betul maju nih guys, kalian akan pilih mereka guys? Atau bertahan memilih Gibran?
Ini gila sih, 2029 belum mulai, tapi nama-nama pasangan ini udah bikin politik Indonesia menjadi panas. Nama pasangan yang pertama adalah Ahok dan Shirley Chowanda. Yang kedua ada KDM dan Shirley Chowanda. Yang ketiga ada KDM dan juga Ahok. Bayangkan kalau salah satu duet ini benar-benar terjadi dan terwujud 2029. Ahok yang dikenal sebagai orang yang sangat keras, berani, dan gak takut lawan siapapun. Ada KDM yang juga kuat untuk rakyat bawah, gaya bicaranya dekat dengan masyarakat. Sedangkan Shirley Chowanda muncul dengan image yang muda, elegan, dan dianggap membawa wajah baru untuk Indonesia Timur. Nah, yang bikin menarik, setiap pasangan ini punya chemistry yang sangat berbeda. Ahok dan Shirley bisa menjadi perpaduan otak keras dan juga pendekatan yang humanis. KDM dan Shirley berpotensi kuat untuk anak muda dan juga rakyat akar bawah. Tapi kalau Ahok dan KDM bersatu, ini bukan lagi sebuah kampanye. Ini menjadi perang pengaruh. Dua figur dominan, dua pemimpin yang sama-sama kuat, dan dua-duanya terbiasa jadi pusat perhatian. Pertanyaan untuk kalian semua. Menurut kalian, pasangan mana yang paling realistis untuk menang di 2029? Tinggalkan komentar di bawah. Saya siap jika rakyat kasih mandat. Masalah di negeri ini hanya satu, yaitu korup ya. Saya akan sikat. Nah, siapa di sini yang akan mendukung Ahok menjadi presiden di tahun 2029? Dan tidak luput juga ini ada beberapa komentar dari netizen. Yang pertama, siapa yang pendukung Ahok dan KDM untuk selanjutnya? Nah, komentar yang kedua, ramalanku di tahun 2029 Ahok jadi presiden. Komentar yang ketiga, setuju Ahok demi masa depan Indonesia. Komentar yang keempat, gua setuju kalau soal berantas korup Ahok jagonya. Tapi ingat, pemimpin nggak cuma ngurus korup aja. Jadi gua nggak menjamin akan baik-baik saja untuk masa depannya. Komentar yang kelima, sejak 2009 saya nggak pernah ikut pemilu. Tapi kalau Ahok calon presiden, saya pastikan ikut pemilu. Gimana nih? Menurut kalian, Ahok udah pantas belum untuk menjadi presiden di tahun 2029? Komentar. Ngeri. Ahok jelaskan cara satu-satunya Indonesia bebas dari korupsi. Saya cuma bilang, republik ini kalau tidak berani pembuktian terbalik harta pejabat, selamanya Anda teriak gak ada guna. Percaya sama saya deh. Mahasiswa mau mati-mati pun berdarah-darah nggak ada guna, dibodohin orang. Kalau mau, semua pejabat harus buktikan hartanya dari mana, pajak yang dia bayar sesuai nggak, biaya hidupnya sesuai nggak. Saya tanya, aktivis anti korupsi semua pernah nggak ngomong gituan? Itu aja saya minta, udahlah. Dari cerita tadi disimulkan, kesimpulannya apa, Pak? Kenapa nggak maju lagi? Kenapa? Kan nggak dimajuin dari partai. Ibu lebih tahu, lu jangan maju sekarang. Karena skemanya apa tuh kira-kira? Ini nggak ada guna. Apa? Ini kan situasi beda. Justru waktu dulu disuruh jangan maju karena ada demo, ibu bilang nggak bisa. Ini konstitusi. Mau jadi apa bangsa ini? Kalau Pak Ahok ada gubernur nggak boleh maju. Kalau sekarang kan beda. Ibu bisa bilang beda, kenapa? Lu ngapain maju? Misalnya kalau bahasa Tiongkok juga ada ngomong gitu, teman. Kuda yang baik nggak makan rumput di belakangnya, teman. Ya. Artinya Pak Ahok dipersiapkan untuk battle yang lebih besar nantinya. Kita battle yang lebih besar di 2029 dong. Ya. Kira-kira kayak begitu. Siapa? Ya ngapain kehilangan benteng sekarang? Kan baru bilang dulu, nanti semua pengen karakter assassin gua. Tapi ini podcast, Pak. Ini live ya? Iya. Potong. Nanti dipotong. Iya. Nanti pakai iklan Ariswet. Nanti bahaya nih. Nanti bercanda gua potong. Yang pengen habisin gua udah banyak. Tapi Ahok nggak pernah mati ya, Pak? Ya kan tergantung Tuhan tentu ya. Daripada ilmu putih, ilmu hitam semua udah jalan tuh begitu. Viral pasangan ini guys, KDM dan Ahok diidolakan oleh masyarakat untuk maju menjadi presiden dan wakil presiden di pemilu 2029 guys. Ada banyak sekali komentar dan dukungan positif guys. Saya baca satu persatu komentarnya guys. Dari Alone, ya Tuhan kabulkan dua orang ini jadi presiden. Wow. Dari Ronald Hutagalung 16, dukung banget 1000%. Haryanto 10, cocok ini calon presiden masa depan. Kita sudah lihat kinerja beliau berdua. Dina Malau, setuju 10 juta %. Jenny Semit, saya relawan Pak KDM dan Ahok. Banyak doa dan dukungan, bahkan mau jadi relawannya guys. Mari kita dukung orang yang baik, tegas, jujur, transparan. Jangan sampai lolos guys. Pemilu 2029 jangan sampai dimenangkan oleh orang-orang jahat atau orang yang tidak punya kompeten. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.